Nah, tetapi yang saya pikirkan dalam kerangka itu, yang penting dipilih oleh rakyat dan tidak menyebabkan konflik. Dan yang terpilih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di YouTube channel Akar Bonggong bersama saya Nian Akar dan juga Ayah. Dan kali ini kita akan berdiskusi atau mendengarkan cerita Ayah tentang yang lagi rame nih, politik dinasti di Indonesia. Kan sekarang nih habis pemilihan pemimpin di daerah-daerah, kemudian kita melihat ada beberapa yang ternyata ya ada hubungan tertentu lah dengan ya di pemerintahan atau mereka yang pernah memimpin gitu. Nah, tapi kalau waktu itu kita pernah ngobrol-ngobrol ringan kan, ternyata itu memang sudah menjadi sesuatu yang umum atau wajar gitu ya, apalagi kalau melihat sejarahnya itu berasal dari kerajaan, bahkan di dunia sekalipun kan asalnya dari kerajaan, sehingga dinasti itu menjadi sebuah hal yang tidak mengherankan lagi. Nah, mungkin Ayah bisa menjelaskan gitu supaya kita bisa menjadi paham. Oh, ternyata seperti itu. ya, cuma kita memang sering lucu. Lucunya? Lucunya coba lihat. Ini ada beberapa, ada 4 atau 5 yang saya tonton di TV. Iya. Suami diganti istri. Emansipasi dong ya. Iya, saya enggak persoalkan, artinya Iya. saya cuma merasa geli aja bahwa setelah suaminya, gitu ya. setelah suami diganti istri. Oke. Ya itu hak dia sebagai warga negara, nggak ada yang melarang. Dan yang ada yang Dan memilih gitu kan. ada yang milih, dan seterusnya. Nah, di beberapa, tapi sebenarnya hal itu bukan sesuatu yang perlu dipersoalkan dalam arti kita mau menciptakan satu sistem demokrasi. Kalau dalam demokrasi itu diartikan bahwa semua orang punya hak untuk mendapatkan suatu kedudukan tertentu lewat persyaratan-persyaratan yang ditentukan, misalnya pemilu, lalu yang seperti saya katakan tadi, ada istrinya mencalonkan, ya kalau rakyat setuju nanti milih dia, ya terpilih. Ada anaknya, ada mantunya, dan sebagainya, dalam kerangka pemahaman demokrasi bahwa setiap warga negara punya hak untuk dipilih dan memilih, ya nggak ada masalah kan? Yep. Tetapi kalau dalam pengertian perjalanan sejarah, dunia ini dibangun oleh dinasti sebenarnya. Kerajaan-kerajaan besar dulu kan dibangun oleh dinasti. Iya, turun-temurun. Inggris sekarang, iya. Nanti Elizabeth mau serahkan kedudukannya kepada Pangeran Charles, ya tidak ada yang memprotes. Tapi apa yang membedakan Inggris dengan negara lain atau Belanda dengan negara lain ialah bahwa dinasti raja-raja mereka itu hanya simbol dalam pengertian tidak ada kaitan dengan permainan politik. Iya. Ya, seperti misalnya Inggris, yang memerintah itu bukan Elizabeth, yang memerintah itu Perdana Menteri dengan kabinetnya. Belanda sama aja, yang memerintah itu bukan rajanya, tapi sebagai simbol seakan-akan semua pekerjaan itu dilakukan oleh raja. Maka misalnya pidato policy apa yang akan dijalankan oleh Perdana Menteri itu dibacakan oleh raja di depan sidang sidang parlemen, ya, House of Representative. Nah,
bahkan Perdana Menterinya itu ketika Raja sedang itu di luar dia mendengar pidatonya dibacakan. Tapi dalam pelaksanaan pemerintahannya nanti, ya bukan Elizabeth yang jalankan Perdana Menteri. Dan memang apa yang dibacakan itu memang adalah dikonsep oleh Perdana Menteri dan kabinetnya. Jadi seperti itu. Ya, Belanda juga begitu. Ya, nah, kerajaan besar yang berubah menjadi republik itu ya Perancis. Dan presidennya sekarang kan demokrasi dalam pengertian demokrasi dalam bentuk negara republik gitu. Nah, di kita gimana? Ya sebenarnya kita Indonesia ini kan dibangun di atas puing-puing negara kerajaan. Betul. Iya kan? Iya. Ada buku yang saya punya, saya lupa judulnya apa. Itu ada paling tidak sekitar 300-400 kerajaan-kerajaan yang pernah eksis di Indonesia. Yang cuma sering disebut di sejarah kan cuma 2. Ya, Majapahit, Sriwijaya, lalu ada Mataram. Ya, Mataram. Iya kan? Ya, paling itu di Makassar cuma Goa, Bone. Ya, Bone. Padahal di sana ada berapa banyak? Iya kan? Ya, jadi kalau dalam pengertian itu, maka sebenarnya Republik Indonesia itu dibangun di atas puing-puing dinasti kerajaan-kerajaan, raja-raja, iya kan? Nah, India pernah juga melakukan. India itu dalam waktu sejak merdeka sampai terakhir tahun kapan itu diganti, yang memerintah republiknya adalah dinasti Gandhi, dinasti Nehru, bukan Gandhi. Dinasti Nehru, anaknya Nehru, cucunya Nehru, dan seterusnya. Baru yang sekarang ini diganti oleh tokoh Hindu dalam arti ideologi seperti itu. Jadi bagi saya sebenarnya tidak aneh, karena dalam kerajaan-kerajaan seluruh dunia, tapi ada perubahan-perubahan tertentu berdasarkan atas proses macam-macam. Ada karena seperti Prancis kan revolusi Prancis, maka berubah. Lalu perkembangannya berubah. Lalu kemudian dulu Inggris otoriter, sekarang menjadi demokratis. Rajanya di atas hanya sekedar simbol. Jadi ada. Nah, di kita sebenarnya kan itu juga. Artinya ketika para pemimpin pergerakan nasional berjuang, misalnya di dalam BPUPK, ketika akan diadakan pilihan negara kita ini nanti berbentuk apa? Apa republik? Apa masih kerajaan? Kalau tidak salah, memang ada juga yang milih kerajaan 4 orang kalau nggak salah, yang milih bentuk kerajaan. Tapi kan susahnya kalau kerajaan Indonesia mau dibangun, lalu yang menjadi raja siapa? Harus ada voting di antara para. Nah, Malaysia unik juga. Jadi Raja Malaysia itu berputar. Di antara kerajaan dan mereka dipilih. Nah, tetapi dalam hal yang sangat-sangat kritis baru dia mempunyai kekuasaan untuk menentukan. Misalnya yang terakhir ini menarik itu, ketika Mahathir jatuh setelah ini karena bertentangan lagi dengan 2 politikus yang tiap kali berkelahi, itu Anwar dengan ini, lalu kerjasama.
pecah lagi. Pecah lagi. Nah, lalu kemudian sekarang diganti oleh orang UMNO. Nah, sebenarnya yang menentukan dalam situasi krisis itu yang nunjuk Perdana Menteri yang sekarang itu raja, yang seharusnya dulu tidak. Seharusnya menentukan itu parlemen. Tapi sekarang Anwar menuntut seakan-akan bahwa Perdana Menteri sekarang itu sudah tidak berhak karena sudah kurang pendukungnya. Yang bertambah pendukungnya itu adalah Anwar, tapi sampai sekarang rajanya tidak menentukan, karena pada akhirnya mereka tetap harus ada ketentuan dari raja yang dipertuang agung. Jadi, nah di kita setelah kita merdeka, atau yang kalau Amerika, nah ini menarik tuh Amerika, tapi khusus ada sebenarnya kalau dari segi tertentu Presiden Kennedy, lalu yang terakhir ini ganti Obama siapa? Bush. Itu kan juga semacam dinasti. Cuma kalau begini, yang menarik itu adalah misalnya seperti Kennedy. Itu yang mau ada dalam pikirannya bahwa anaknya nanti akan menjadi presiden, itu ibunya, Rose Kennedy. Nah, sebelum lanjut lagi, ya permasalahan sebetulnya kan politik dinasti memang nggak masalah gitu kan, maksudnya karena berkaca dari itu. Tetapi terkadang yang menjadi pertanyaan, apakah sudah siap? Ataukah itu tapi kalau ayah bercerita tentang bagaimana Kennedy dididik sama ibunya kan, ya luar biasa gitu kan. Memang iya, jadi Kennedy, ibunya Rose Kennedy itu pagi ambil surat kabar di meja makan, diskusi berdasarkan berita itu, dan tujuannya apa? Untuk mematangkan anaknya sebagai calon presiden. Ya, itu kan yang sadar, maksudnya mempersiapkan secara tepat. Ya, disiapkan betul. Ya, disiapkan. Nah, dan saya kira Bush juga sama. Pasti pendidikan mereka, dan cuma cara mereka yang berbeda. Sayangnya dinasti Kennedy itu dibunuh, dua bersaudara dibunuh, John Kennedy dengan Robert Kennedy. Robert Kennedy waktu dibunuh itu juga sedang mencalonkan diri menjadi presiden. Nah, akibat daripada itu maka keluarga Kennedy tidak menghendaki lagi calon dari keluarga itu, karena ada kekhawatiran jangan sampai terbunuh lagi. Iya. Jadi, nah kembali ke Indonesia dalam konteks sekarang. Ya, mau diapain lagi? Iya kan? Orang misalnya nanti akan mengatakan ada dinasti Soekarno. Iya kan, Soekarno, ada Megawati, nanti kira-kira ada Puan, iya kan? Tapi kan Puan masih akan ditentukan apakah dia akan terpilih atau tidak. Kalau Mega kan sudah, iya kan? Nah, walaupun misalnya Puan dipersiapkan oleh ibunya untuk itu, tapi kan rakyat yang akan menentukan apakah dinasti itu berlanjut atau tidak. Untuk menjadi presiden, ya untuk menjadi menteri mungkin aja lebih lanjut. Tapi kalau untuk jadi presiden, tentu rakyat yang lebih menentukan. Walaupun sekarang sudah ketua DPR, sudah satu langkah menuju ke sana, itu sudah ada. Gitu. Iya kan? Saya tidak tahu apakah SBY mau mempersiapkan itu untuk dalam rangka dinasti. Ya itu kita lihat perkembangannya nanti. Tetapi yang pada tingkat
pimpinan di bawah, dari gubernur, dari ke bupati dan sebagainya. Kan sekarang kita udah melihat banyak sekali. Ada seperti tadi, saya tidak tahu apakah bisa dikatakan bahwa yang menggantikan istrinya itu bisa dikatakan dinasti. Karena kan harus diberikan definisi juga. Apa itu dinasti? Iya. Tapi kalau dikatakan bahwa politik dinasti itu dalam pengertian kaitannya dengan kekeluargaan, nah tentu saja masuk ya, dalam pengertian itu. Nah, tetapi yang saya pikirkan dalam kerangka itu, yang penting dipilih oleh rakyat dan tidak menyebabkan konflik. Dan yang terpilih itu betul-betul mampu memberikan janjinya untuk sejahterakan rakyat. Jadi bukan sekedar kedudukan, ya dia hebat sebagai bupati, tapi rakyatnya tetap menderita, yang nggak ada gunanya kan? Betul. Iya kan? Yang penting dinasti itu, misalnya si istri yang menggantikan suaminya, apa programnya untuk kepentingan rakyat, bukan sekedar untuk mendapatkan kedudukan itu. Bukan sekedar untuk mengamankan kekuasaan yang dimiliki. Dalam arti kata mempertahankan, apa yang sudah dapatkan, ekonominya, gengsi politiknya, dan sebagainya kan. Nah, itu yang harus dipikirkan sebenarnya. Nah, oleh karena itu, apakah akan dibatasi? Ada yang mau mengatakan bahwa misalnya jangan langsung. Ada jeda. Ada jeda berapa kali. Ya seperti sebenarnya dalam di Amerika kan begitu. Presidennya tidak akan bisa dipilih setelah berhenti sekali. Iya. Jadi Bush misalnya, andai kata dia mau mencalonkan diri lagi, ya berhak lagi. Iya. Iya kan? Betul. Ya, nah, itu yang jadi yang, tetapi inti daripada kalau memang mereka yang berpikir dinasti itu jangan sekedar mempertahankan eksistensi dari kedinastiannya, tapi harus dipertahankan dengan landasan kemampuan. Dengan kemampuan. Tahu dia apa itu bupati, tahu dia apa itu presiden, tahu dia apa itu wali kota, dan tidak sekedar kewalikotaan itu yang dia mau miliki, tidak sekedar kebupatian itu yang dia mau miliki, tidak sekedar kepresidenan, kegubernuran itu yang dia mau miliki, tapi dia sadar betul bahwa apa yang akan didapatkannya, yang diberikan oleh rakyat oleh karena janji-janjinya, nah itu yang harus diperhitungkan, harus betul-betul dilihat. Jangan sampai, coba bayangkan, menurut data informasi yang pernah diberikan oleh Departemen Dalam Negeri sendiri, dari sekian ratus bupati, wali kota, itu ada 274 yang terhitung koruptor. Setengahnya hampir. Iya. Coba bayangkan. Nah, pasti ada dinasti di dalamnya itu. Iya. Iya kan? Dari Jakarta ada. Iya pasti. Iya kan? Pasti ada dinasti. Iya. Tapi kan kita tidak bisa menolak karena sistem demokrasinya kita aturannya juga ada. Jadi yang rakyat menerima, memilih. Iya kan? Yang utama kan? Yang utama kan rakyat. Rakyatnya mau milih atau tidak. Iya. Nah, ternyata rakyat milih. Mau apa? Iya. Iya kan? Kita tidak bisa mengatakan tidak boleh. Iya. Ya, ada aturannya dan rakyatnya katakan oke, tak terima. Iya. Iya kan? Jadi
memang yang saya anjurkan bagaimana sistem yang akan kita lanjutkan ke depan. Dan bagaimana para dinasti-dinasti yang punya ambisi untuk melanjutkan kedinastiannya mempersiapkan diri untuk mendapatkan apa yang dia mau ambil dalam pengertian kepentingan orang banyak, kepentingan rakyat, bukan kepentingan dia saja. Iya. Kepentingan dia sebagai bupati terpilih. Jadi, tapi kelanjutan dari kepentingan dia adalah janjinya kepada rakyat. Dilaksanakan atau tidak? Dilaksanakan atau tidak. Itu yang persoalan utama. Jadi bukan, tidak usah diperdebatkan ini, itu, dan sebagainya. Ya rakyatnya mau terima, seperti misalnya, contohnya, anaknya Jokowi, mantunya Jokowi. Jangan salahkan Jokowinya. Iya. Lah rakyatnya yang nerima kok. Masa Jokowinya yang dipersalahkan? Kan enggak, aturannya ada kok. Iya. Dan Megawati dengan PDIP mau mencalonkan dia dengan PDIP-nya. Apa mau marah sama Megawati? Ya kan enggak. Megawati menerimanya dengan aturan partainya dan rakyat memilihnya. Apa yang salah? Dan aturan dari calon-calonnya itu juga terpenuhi kok syaratnya. Gitu. Iya kan. Jadi iya, memang ada yang mengatakan terlalu cepat, lebih baik tunggu. Nanti kalau Jokowi sudah berhenti ya, itu kan kita yang memandang itu. Tapi kan orang lain dan pendukungnya beda. Terlepas daripada apa motivasinya, itu bukan hak kita untuk menilainya. Bahwa anaknya maju, ada partai yang memajukan, ya syaratnya terpenuhi kan. Nah, tuntutan lebih lanjut adalah anak dan mantu Jokowi sudah menjadi wali kota, bagi dirinya udah dapat. Nah, sekarang yang menjadi persoalan bagi keduanya, apakah dia mampu mewujudkan janji yang disampaikannya untuk kepentingan rakyat? Hanya itu aja. Tidak ada. Jadi nggak usah menghabiskan energi memperdebatkan ini itu. Ya. Justru sekarang yang perlu dilihat atau dipantau itu bagaimana dia bisa memenuhi janjinya kepada rakyat. Supaya rakyat ya juga merasa bahwa apa yang dipilih itu benar atau tidak. Nah, kalau nanti dia kecewa, yang akan datang dia tidak mau milih lagi. Sudah pasti kan. Artinya kalau dia tidak puas dengan kerja daripada apa yang dipilihnya, ya langkah kemudian kalau dia masih hidup dan mau milih, dia tidak pilih lagi kan. Hanya itu aja. Itu aturan demokrasinya kan begitu. Iya, seperti itu saya kira. Jadi masyarakat juga, jadi begini, rakyat kita harusnya makin hari makin terdidik dan makin dewasa. Tuh. Tetapi selanjutnya juga dibalik itu, para pembangun dinasti juga harus sadar bahwa dia harus mempersiapkan diri dengan niat untuk kepentingan, tidak hanya untuk kepentingan dirinya, melainkan kedinastiannya itu adalah untuk kepentingan orang banyak juga. Itu yang harus dibangun sejak awal. Kalau saya tidak menggurui, cuma sekedar saran, melihatnya, tapi bahwa saya tidak menolak, ya karena sebagai seorang sejarawan saya tahu benar sejarah bagaimana berjalan dibangun dunia ini dibangun dengan dinasti kok. Benar. Kan itu. Pemirsa, jadi kita sudah mendengarkan bagaimana Ayah menceritakan tentang politik dinasti, awalnya dari dunia, tapi kemudian khususnya di Indonesia. Dan politik dinasti sah-sah saja selama yang ingin melanjutkan kedinastiannya itu bisa mempersiapkan diri ya, agar kelak nanti yang
dipilih dari dinasti itu, kemudian bisa melakukan tanggung jawab yang sudah dia dia berikan, maksudnya tanggung jawab yang dia janjikan kepada rakyat yang telah memilihnya. Oke, jika pemirsa menyenangi atau menyukai YouTube channel Anhar Gonggong ini, boleh di like, subscribe, dan share, dan kita akan bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih.